Mang, mang, mang. Woo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video berapa ya? Satu apa dua kali ya? Tapi video ini adalah rangkaian perjalanan kita. Jadi perjalanan dari Pulau Jawa ke Sumatera. Untuk dari Pulau Jawanya sendiri, saya sendiri start dari Purbalingga, Jawa Tengah, sedangkan rekan saya yang satunya itu start dari Majalengka, Jawa Barat. Dan tujuan kita adalah ke daerah Sijunjung, itu salah satu daerah di Padang. Jadi kalau daerahnya sendiri tuh sebelum kota Padang, mungkin masih sekitar 5 atau 8 jam lah dari Sijunjung ke Padang itu. Jadi agak di lumayan jauh lah dari kotanya. Dan yang di video ini adalah lokasi sekitaran, ntar dulu lupa ya. Oh ya, ini sekitaran Sungai Lilin. Jadi kita jalan di Sungai Lilin itu, kita agak ngelihat di map, terus ada rute yang agak masuk ke dalam. Jadi memang ya udahlah, sengaja kita masuk ke dalam. Oh ya, dan ini getar ini karena kita perekaman pakai kamera HP yang nggak punya fitur image stabilizer. Jadi mohon maaf agak-agak kurang nyaman dilihatnya. Dan tadi nyoba edit buat benerin image stabilizernya juga nggak ngangkat HP-nya, jadi mohon dimaklum banget ya. Enggak, tapi yang di sini tuh kita cuma mau kasih tahu ke teman-teman gitu, kalau dalam setiap perjalanan touring, kalau kita ya selalu menyempatkan ke rute yang belum pernah kita lewati sama sekali. Dan kadang kalau misalkan kita lihat map tuh ada jalan sebelah kiri, sebelah kanan, ini kemana ya gitu tuh, kayak penasaran gitu, gatel pengen nyoba. Nah ini makanya kebetulan kita penasaran jalan-jalan di dalam kebun sawit itu seperti apa. Jadi kebetulan ini jalan yang masuk ke area perkebunan sawit milik salah satu perusahaan mungkin ya, karena kalau dilihat dari jalannya sini keren banget lah, beda dari jalan-jalan yang akses ke kebun sawit yang lain gitu. Ini lumayan bagus jalannya. Dan ini setelah di ujungnya itu gitu, udah masuk perkampungan sih. Kalau ini udah area perkebunan karet, lumayan nggak terlalu jauh sih kalau yang ini. Oh ya, dan sebagai informasi aja, ini video dipercepat sekitar 1,5 kali. Kenapa agak cepat gitu, jadi bukannya kita ngebut, tapi memang kita percepat. Dan untuk informasi juga, kalau misalkan jalan-jalan di Sumatera, misalkan kita menempuh jarak 50 km, 30 km, 100 km, jaraknya memang jauh, tapi tidak seberat di Pulau Jawa. Karena di Pulau Jawa tuh trafficnya lumayan berat lah gitu, repot. Nah kalau untuk di Sumatera, walaupun jaraknya agak jauh, nah seperti teman-teman lihat trafficnya kayak gini, enak banget untuk riding. Jadi kita jalan santai sembari nyari-nyari tempat kopi atau tempat apa untuk rest, itu tenang lah gitu, nggak terlalu apa ya. Kadang-kadang kita kalau riding lokasinya macet, traffic jam segala macem, belum agak kurang enjoy. Tapi di Sumatera untuk hal-hal seperti di Pulau Jawa tuh minim banget, jadi enak lah buat dibawa jalannya. Ya memang jaraknya itu bener-bener gila, jauh-jauh banget antar kotanya. Tapi ya itu sih serunya. Jadi sekalinya kita riding di Sumatera itu jauh banget gitu, sampai benar-benar puas naik motor tuh kayak apa. Dan untuk konsumsi bensinnya sendiri kurang lebihnya saya pakai Versa, Reken pakai Yamaha Vision yang lama, itu kurang lebih sama. Setiap 200 km itu kita isi itu mungkin sekitar 40 sampai 60 ribu lah
sekitaran itulah, tergantung medan yang kita lalui gitu, tapi umumnya ya segitulah angkanya. Enggak, mungkin kalau dirata-ratakan sekitar 1 liter untuk 50 km. Irit sih, berhubung motor kita tuh lumayan bawa beban berat dan kondisi motor juga panas karena riding udah jauh banget gitu. Setiap kali jalan itu satu hari kita paling tidak itu paling sedikit itu medan yang berat banget gitu, yang tikungan tanjakan itu kita bisa sampai, maksudnya kalau dengan medan yang berat itu kita masih bisa riding sejauh 150 km, tapi untuk jalan yang enak lurus seperti ini kita bisa sampai 300 sampai 400 km lah per harinya. Itu lumayan capek banget sih itu motor. Dengan konsumsi bensin segitu ya masih lumayan lah, masih enggak. Dan bensin yang kita pakai juga kebetulan kita lebih prepare milih Pertamax daripada Pertalite, karena memang menyesuaikan dengan spek motor sih. Rata-rata kan motor injeksi sekarang itu speknya buat Pertamax, nggak buat Pertalite. Jadi ya daripada kita jarak jauh terus ngambil resiko di bawah spek yang ditentukan dari pabrikannya, ya udahlah kita isi Pertamax aja. Dan ternyata memang nggak boros-boros banget sih. Sebagai informasi juga, kita sama-sama hitung di 200 km untuk habis rupiahnya itu baik isi Pertamax atau Pertalite sama sih, sekitar 40 sampai 60 ribu. Jadi ya tetap juga ya sama sih jatuhnya, justru malah jumlah volumenya untuk Pertalite lebih banyak. Makanya dari situ ya udahlah kita Pertamax aja biar lebih bagus juga. Oh ya, dan ini kalau misalkan pemandangan seperti ini, truk-truk besar yang model kayak gini nih yang kelihatannya angkutan barang itu biasanya memang di siang hari. Tapi kalau misalkan udah jam 6 sore, maghrib lah, itu truk-truk yang lewat itu kebanyakan truk muatan batu bara. Jadi kayak ada jadwalnya gitulah. Ini untuk rata-rata sampai dari pagi sampai siang, kadang malam juga masih ada sih truk barang tapi sedikit. Sisanya yang mendominasi adalah truk batu bara. Oh ya, sebagai informasi juga, di Sumatera itu sering terjadi kelangkaan bahan bakar. Makanya kalau misalkan teman-teman jalan, jangan sampai bahan bakar itu terlalu limit. Takutnya begitu kita udah low BBM, nemu pom bensinnya lagi jauh. Nah, makanya kalau kita dibatas per setiap 200 km baru ancang-ancang cari pom bensin lagi. Ya supaya itu, jadi begitu kita nyari tangki masih dalam keadaan penuh. Kejadian kita tuh di Kabupaten Tebo, itu berarti setelah Jambi lah, sebelum simpang Muara Bungo. Itu lumayan, daerah situ hampir semuanya habis, baik itu Pertamax ataupun Pertalite. Pertamax turbonya pun habis. Dan lumayan agak jauh juga, kita baru nemu bensin itu setelah lewat simpang Muara Bungo. Nah itu penting kita ngitung kapasitas dan kemampuan kendaraan kita, jadi supaya begitu kita ancang-ancang cari bensin tuh kita tahu nih masih jalan sejauh apa gitu kendaraan kita. Dan alhamdulillah terbukti oke. Semoga videonya menginspirasi apalah kali